Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Mistia Apriani, biasa dipanggil Tiara. Saya dari Prodi Sistem Informasi dan pada saat ini sekarang saya berada di semester 1 dan saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas sedikit materi tentang ibadah, syariah, dan muamalah. Nah, teman-teman sendiri udah tahu belum nih apa ibadah, syariah, dan muamalah? Nah, ibadah sendiri menurut para ulama fikih yaitu bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendambakan pahala darinya di akhirat. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata abd yang artinya hamba. Makna dari pengertian ibadah adalah lekat dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, pengertian ibadah adalah terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Mulai dari ibadah dengan anggota badan, hati, dan diucapkan secara lisan. Pengertian ibadah tersebut sesuai dengan bentuk syahadat yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut kita ke macam-macam ibadah. Dalam syariah Islam, pengertian ibadah yang merupakan ketundukan atau ketaatan seorang hamba secara khusus kepada Allah diklasifikasikan menjadi beberapa macam ibadah. Di antaranya berdasarkan jenis perbuatan hamba, kualitasnya, keberadaan ilah di dalamnya, dan berdasarkan ruang lingkup serta berdasarkan hukum syariahnya. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, macam ibadah jasmaniyah dan rohaniyah, jasmani dan rohani. Contohnya sholat dan puasa. Macam ibadah rohaniyah dan maliyah, rohani dan harta. Contohnya zakat. Macam ibadah jusmaniyah, rohaniyah dan maliyah, jasmani, rohani, dan harta. Contohnya adalah ibadah haji. Berdasarkan bentuk dan sifatnya. Nah, macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan. Contohnya zikir, doa, dan bacaan Al-Quran. Macam ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya membantu atau menolong orang lain. Macam ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya. Contohnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Macam ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, iktikaf, dan ikhram. Macam ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Secara umum, konsep ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah madoh dan ghairu madoh atau sering disebut muamalah. Ibadah madoh adalah macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah madoh adalah hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal. Ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji dinamakan ibadah madoh. Ibadah ghairu madoh atau umum atau juga disebut muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia atau hubungan horizontal. Ibadah ghairu madoh ini contohnya adalah bersilaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja membangun masjid, menolong orang, dan perbuatan baik lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke syariah. Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim baik dalam bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minan nas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Syariah ditunjukkan kepada manusia agar dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik sebagaimana mestinya untuk kehidupannya nanti di akhirat. Sutisna dalam bukunya Syariah Islamiyah menambahkan bahwa
Fungsi syariah memiliki dua garis besar, yakni manusia sebagai hamba yang otomatis harus menghambakan dirinya sendiri kepada penciptanya, dan manusia sebagai jenis makhluk hidup yang diciptakan sebagai makhluk hidup terbaik yang mengurus dan mengatur tatanan kehidupan di dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi syariah adalah membantu manusia memiliki hablum minallah atau hubungan pada pencipta dalam hablum minannas atau hubungan kepada sesamanya dengan sebaik mungkin. Nah, pada hakikatnya syariah sebagai hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik secara yang dipahami dalam ilmu hukum barat ini, karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, begitupun sebaliknya. Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Dengan kata lain, supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib, dan tentram. Ini bisa digambarkan dalam menjalin hubungan baik dengan Sang Khalik yang disebut hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Hubungan yang baik ini akan bernilai ibadah dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya seorang muslim mampu mencapai tujuan hidup hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat. Mengutip buku Syariah Islamiyah oleh Dr. Haji Sutisna, ada dua macam manusia jika dilihat dari fungsi syariah secara garis besar. Manusia sebagai seorang hamba yang harus mengabdikan dirinya kepada Allah, manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengurus dan mengatur tatanan kehidupannya. Maka, jika manusia ingin menjalankan fungsinya sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi, ia harus mematuhi syariat terlebih dahulu, sebab Allah telah menurunkan syariah Islam yang berguna untuk mengantarkan manusia menuju ridhonya, sehingga manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Fungsi syariah dapat membuat kehidupan manusia menjadi ma'rufat atau baik, serta mewujudkan keadilan sesuai dengan firman-Nya. Baik, kita lanjut ke yang ketiga adalah muamalah. Pengertian muamalah sendiri menurut istilah syariah Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama umat manusia. Adapun muamalah secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antar seseorang dengan orang lain. Syirak. Dalam ilmu muamalah, syirah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirah juga bisa dimaknai mencampur dua bagian menjadi satu sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Adapun rukun syirah diantaranya barang harus halal, objek akad harus pekerjaan dan modal, dan pihak pelaku akad harus memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Lalu ada jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus akal balik, dan lain sebagainya. Nah, ada juga murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak baik dari ketentuan margin, keuntungan atau harga pokok pembelian, sewa menyewa, atau dalam Islam disebut akad ijarah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Adapun beberapa syaratnya ialah barang yang disewakan menjadi hak sepenuhnya dari pihak memberi sewa. Kedua belah pihak harus berakal sehat dan manfaat barang yang disewakan harus diketahui jelas oleh penyewa. Lanjut, ada hutang piutang.
Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Berapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Riba sendiri adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa memiliki arti ziyadah atau tambahan. Nah, tujuan muamalah sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong-menolong dalam kebaikan dan upaya menjalankan ketaatan kepada Allah. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan melarang untuk saling mendukung dalam berbuat kejahatan, kebatilan, dan kezaliman. Oleh karena itu, setiap manusia dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Nah, seperti itulah materi singkat yang bisa saya bantu jelaskan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.